saya berpikir, ini saya kayaknya 10 tahun lagi pensiun, kalau saya mau melakukan move sekarang, saya harus pindah tahun lalu gitu. Karena kalau enggak nanti udah keburu waktunya pensiun. Saya sudah setahun satu ruangan, nggak tahu cerita ini. Sekolah nih. Ini bagian yang mencari sekolah. Kalau dia mau berbisnis, mau berdagang itu lain cerita. Ini yang saya ceritain yang mau saya ceritain. Saya mau ceritain juga bagaimana proses mencari kerja. Tiba-tiba ada undangan meeting Pak Ronald, Pak Indra, Pak Buluhan. Jam 12.30. Padahal saya mau tidur siang gitu. Karena Halo Bumaners, kembali lagi dengan Capot Cakrawala Podcast. Ngobrol asik, dapat trik. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua bintang tamu yang sangat luar biasa. Pasti teman-teman Buma sudah sangat paham kalau sudah melihat di sisi kanan saya. Kita sapa dulu dengan Pak Sumardi. Gimana kabarnya Pak Sumardi? baik, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang satu lagi adalah dengan Bu Fani. Gimana Bu Fani kabarnya? Baik, aku kabarnya baik. Tapi kalau kamu sendiri yang gimana? Kayaknya kamu yang tegang deh. Ini nih, kalau bintang tamunya sekali berleadersnya Buma, ya kayak gini. Ini kita lihatnya kamu atau kamera? Hah? Mana ya bagusnya? Iya, Sini ya. kamu Beda, yang beda. kamu harus Biasa aja menghargai ya. kita loh. Oh, iya, ya. Ini Oh, kita iya. pertama kali ikutan ini. Boleh kesini, boleh kesana juga. Oke. Ya, jadi mungkin di awal kita akan perkenalkan dulu jadi lebih detail ya. Mungkin ada teman-teman yang mungkin belum kenal, siapin aja surat mutasi atau surat risetnya gitu ya. Karena kebangetan. Karena pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua leaders Buma ya. Yang pertama adalah Bapak Sumardi dan Bu Fani. Beliau adalah BOD ya, Board of Director dari Buma. Tepuk tangan dulu. Oke, mungkin sebelum kita masuk ngobrol-ngobrol asik, mungkin kita perlu perkenalkan diri dulu ya. Mungkin nama dan asalnya mungkin simpel itu aja Pak. Nggak perlu nanti biodata yang detail, nggak usah. Mungkin dimulai dari Pak Sumardi dulu deh. Nama Sumardi. Oke. Nama panjang Sumardi. Oke, panjang banget ini Pak. Ya, panggilannya Gen ya. Biar rekan-rekan nanti terbiasa memanggil Gen ya Pak. Oke. Asal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Berarti Di Buma 16 tahun. di Buma 16 tahun. Beda sedikit sama saya Pak. Oke, selanjutnya dengan Bu Fani, mungkin bisa memperkenalkan diri Bu Fani. Oke, saya biasa dipanggilnya Fani, soalnya nama saya panjang. Nama saya lengkapnya Silvani Fadila Bahar. Jadi dari masuk rumah saya bilang panggil saya Fani aja. Oke. Saya baru merayakan 1 tahun saya di Buma, kemarin join mid-Mei tahun lalu, jadi happy, akhirnya udah 1 tahun di Buma. Belum makan-makan. Terus saya sih lahir dan besar di Jakarta, tapi orang tua saya asalnya dari Sumatera Barat. Jadi, tapi walaupun, jadi saya suka dites nih sama Pak Mardi, suka dibilang Padang KW, mereka suka ngomong bahasa Padang buat ngetes aja saya ngerti apa enggak. Oh, ternyata Ponggito Galo ini ya? Oh gitu gal. Oh, beda Pak, bukan Pak? Utaranya lagi. Utaranya lagi. Oh, berarti memang orang Minang ya? Minang ya? Kok tanya ke saya, tanya ke Pak. Ya, maksudnya berdua kan Oh Minang. saya, Iya, saya Bina. Iya, kita Minang Minang. ya. Mbak Akaba, Baik. Sehat-sehat saja. sehat-sehat saja. Udah, Uni gitu ya? Ya, itulah kira-kira ya. Belajar tadi malam. Itu aja Pak tapi yang saya nangkep. Oh, itu udah bagus, untuk ukuran kamu itu sudah bagus. Bisa tahu itu mah. Oke, mungkin kalau Padang, yang pasti makanan favoritnya apa, Pak? Saya, Iya. apa ya? Kamu yakin mau nanya itu? Ya siapa tahu kan karena dari Padang, jadi sudah mungkin pengen nyobain yang lain, jadi akhirnya makanan favoritnya yang lain itu. Kalau saya, Silakan Pak. kalau saya memang itu masakan ibu barangkali ya. Jadi kalau kata orang itu masakan Padang. Oh. Saya punya kesulitan di awal bekerja di Kalimantan dulu. Makanannya catering itu mungkin banyak yang dari Jawa kali ya, karena banyak juga pekerja dari Jawa sehingga banyak yang manis-manis gitu. Bukan hanya petugas masaknya banyak yang manis-manis, hasil masakannya pun banyak yang manis-manis, sehingga saya perlu waktu untuk menyesuaikan dan akhirnya ya juga terbiasa. Jadi sekarang ini sebenarnya ditanya suka masakan apa?
Apa saja yang penting halalan thayyiban. Alhamdulillah. Oke. Tapi tetap ya masakan Padang dari Bundo itu tetap number Iya. one ya, Pak? Enggak juga, tergantung aja. Oh, tergantung. Yang mana yang ada, saya orangnya nggak banyak tuntutan. Yang benar. Oke, selanjutnya Bu Fani sendiri. Kalau makanan Ya, favoritnya? mirip lah sama Pak Marti. Aku Boleh sebenarnya minum ya? bisa, Boleh, aku sebenarnya bisa makan segala macam asal jangan manis. Jadi Oh. aku emang kesulitan tuh kalau makan makanan yang manis gitu. Terus comfort food saya pasti balik-baliknya ke makanan Padang sih. Oh, kembali lagi ke. Walaupun dijaga, soalnya kalau makan Padang tiap hari kolesterol naik. Oh, iya. Dengerin Pak Marti, kolesterol naik kalau Padang terus. Iya, ya. Harus diimbangi mungkin sayur dan lain sebagainya Ya gitu. makanya itu saya bilang tadi apa aja, tidak mewah-mewah. Oke, tapi di sini kita tidak mau membahas kuliner ya, bukan Iya, semuanya ya. ini makanan. Nah, iya, Iya. kita akan bahas mengenai terkait dengan performance development dan lain sebagainya. Kayaknya agak berat ini topiknya. Oke. Tergantung kamu sih bawainnya gimana. Nah, itu. Bisa berat, bisa ringan. Ini pundak saya tiba-tiba. Kita ngikutin aja. Oke, mungkin saya sebelum bercerita kita ngobrol-ngobrol asik mengenai performance development, saya mau bertanya dulu. Pertama mungkin ke Pak Sumardi dulu yang dekat dengan saya gitu, Pak. Tadi kita janjinya ke Bu Fani. Oh iya, berarti ke Bu Fani dulu. Ah. Oke, siap. Aku mengingkari janji. Iya. Oke, mungkin kalau dilihat sekarang kan Bu Fani ini menduduki posisi yang ya kita bilang paling tinggi gitu ya, level direktur gitu di perusahaan kelas Puma. Nah, kalau saya boleh tanya, mungkin bisa diceritakan jenjang karirnya Bu Fani sehingga menduduki jabatan sampai seorang direktur sekarang ini nih seperti apa sih Bu? Mungkin bisa menginspirasi kita semua. Oke. Gitu, Bu. Jadi ini agak cara panjang nih ya. Gitu. Ya, nggak apa-apa Bu. Udah tua soalnya, jadi pasti panjang nih nanti riwayatnya. Oke. Jadi abis lulus kuliah, saya lulus kuliah tuh jurusan akuntansi. Abis lulus kuliah saya sempat internship dulu selama 7 bulan di lewat ISEC organisasi. Saya sempat internship dulu di Bulgaria. Wow. Karena dari dulu saya pengen kerja di luar negeri gitu. Dekat kampung halaman berarti, Pak. Saya 7 bulan di situ, 7 bulan. Habis itu saya balik ke Jakarta. Saya kerja di Deutsche Bank. Saya kerja di Deutsche Bank, staff accounting sekitar 7 bulan juga. Habis itu saya melihat bahwa saya suka finance, tapi saya pengen tahu ada nggak sih di luar finance, di luar accounting, area finance yang lain apa. Jadi saya mulai kayaknya saya harus mencari, memperluas wawasan saya. Jadi saya terus mulai melihat rekrutmen yang mengenai manajemen trainee. Tapi saya mau manajemen trainee yang khusus di finance. Jadilah saya pindah ke GE. GE punya program yang namanya Finance Development Program, itu seperti MT dalam waktu 2 tahun. Jadi isinya itu waktu itu belajar dan juga bekerja. Jadi saya akhirnya pindahlah ke GE, saya berkarir di GE sekitar 7 tahun. Habis dari GE saya pindah sampai akhirnya saya di level assistant manager. Kemudian saya pindah ke Shell, saya jadi manajer untuk fuelnya bagian supply and distribution, tapi masih di finance. Jadi selama karir saya selalu konsisten di finance. Saya di Shell itu sekitar 3,5 tahun, kemudian waktu itu ada reorganisasi, saya memutuskan untuk pindah ke Bank Danamon. Saya waktu itu jadi headnya untuk consumer finance yang ngurusin loan, ngurusin kartu kredit, ngurusin commercial finance lah ya. Saya cuma sebentar di situ, 1,5 tahun. Saya balik lagi ke Shell karena kebetulan saat itu ada lowongan lagi gitu. Jadi saya pindah balik lagi ke Shell. Jadi total itu antara yang Shell part 1 dan part 2 itu sekitar hampir 15 tahun. Cukup lama ya. Jadi saya tahun 2016 jadi CFO-nya Shell, jadi direktur di Shell. Pada saat saya memutuskan pindah ke Buma itu, saya sudah memasuki tahun ke-7. Saya berpikir, nih saya kayaknya 10 tahun lagi pensiun. Kalau saya mau melakukan move sekarang, saya harus pindah tahun lalu gitu. Karena kalau enggak nanti udah keburu waktunya pensiun, saya udah masuk ke comfort zone. Jadi kenapa saya pindah ke Buma juga? Saya paling mau men-challenge diri saya. Saya mau pindah ke industri yang lain, saya mau terus belajar biar otak saya terus berkembang. Jadi itulah alasan saya pindah ke Buma. Luar biasa. Saya sudah setahun satu ruangan, nggak tahu cerita ini. Nah, iya, ternyata Kanannya sih Pak. Iya cerita dong. amazing. Luar biasa. Jadi memang Rahasianya Bu Fani ini. luar biasa. Ternyata melalui podcast ini kita jadi tahu ya, mengenal lebih dalam Bu Fani ternyata memulai karir dari tadi sampai ke Bulgaria, Pak? Belgia tapi Pak. Bulgaria. Bulgaria Beda ya. loh Bulgaria sama Belgia. Oh iya. Satu Eropa Timur, satu Eropa Barat. Iya, sama-sama jauh soalnya. Malah belum pernah.
Oke, jadi memulai karir tetap ya dari bawah, walaupun tadi sempat pindah, sempat juga ke bank gitu ya. Iya. Padahal kita mau pengajuan jadi susah juga ini ya. Cukup luar biasa ya. Oke, jadi cukup menginspirasi Bu Manners gitu ya. Supaya jadi direktur ternyata memang tetap harus mulai dari awal. Nah, tadi dengan Bu Fani, sekarang ke legendnya Bu Mani. Ini salah satu Nah, ini legend Bu Mani, aku juga penasaran. Itu Pak Sumardi, silakan Pak Sumardi. Ini bisa 5-10 menit nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Hah? Biar cepat selesai kita. Kita tinggal paling. Ini yang mau diceritain karir. Iya, mulai karir dari jabatan apa sampai ke direktur. Karena 1.100.000 ini loh Pak, direktur bunga mungkin dari populasi di Indonesia itu. Iya, iya, iya. Lebih malah. Saya dari SD, saya mulai dari SD nih. Saya SD sampai SMA di Bukit Tinggi. Tahu ya kota Bukit Tinggi ya? Terkenal kota Bukit Tinggi ini. Ya. Ada jam gadangnya. Dan jam gadangnya pernah jadi ibu kota negara Republik Indonesia. Oh iya, sejarah. Oh, ini sekalian saya kasih tahu ya. Dipindahkan. Pemerintah darurat Republik Indonesia. Jadi pernah dipindahkan ke sana. Oke, Safrudin Prawira Negara kalau nggak salah yang jadi presidennya saat itu ya. Ya. Langsung di googling teman-teman. Nanti dia anu aja ya kalau salah dia ini. Habis ini ada tes loh. Lanjut Pak. Di Bukit Tinggi. Nah, saya sampai di sana, kemudian seperti lazimnya orang-orang di Bukit Tinggi ini, kalau tamat SMA itu pada berduyun-duyun umumnya ke Jawa. Oh, merantau biasanya. Merantau mencari sekolah. Oke. Mencari sekolah. Ini bagian yang mencari sekolah. Kalau dia mau berbisnis, mau berdagang, itu lain cerita. Ini yang saya ceritain yang mau saya cari sekolah. Termasuk saya yang mau cari sekolah gitu ya. Dan beberapa teman-teman belum dapat ijazah lagi, pokoknya pergi langsung ke Bandung. Ada yang ke Jogja. Umumnya sih Jakarta Bandung. Saya ke Bandung mau masuk ITB rencananya, niatnya. Oke. Tapi tidak diterima. Dan begitu juga lulus di tes di perguruan tinggi yang lain tidak diterima juga. Akhirnya dapatlah di Politeknik ITB. Ada ITB-nya juga, alhamdulillah sudah masuk. Politeknik tadi ya. D3. Oke. Saat masuk itu bayangkan ya, saya tidak tahu itu bahwa Politeknik itu mau D3 ke S1, pokoknya kuliah. Tahunya kuliah aja gitu. Iya. Kuliah nih. Politeknik itu ada D3, ada S1. Nggak ngerti gitu ya. Nggak sampai ilmu saya ke sana, heran juga saya. Kebanyakan minum-minum. Kuliah, lulus dari sana. Tahun kedua, saya sempat berniat mau masuk ITB lagi. Apa lagi? Belajar saya, ya kan, belajar sebisanya saya belajar aja. Kemudian tes. Hari pertama tes, keluar dari ruangan, kan beriringan tuh keluar untuk masuk. Yang depan saya ini. Kayak tadi soal nomor 5 jawabannya C ya. Enggak, itu D. Nomor 7, nomor 8 dia sebut. Banyak soal yang dia sebut ya. Sudah ada jawaban sama dia. Itu kan sudah ada di bimbel katanya kan. Oh, Bapak nggak ikut bimbel. Saya nggak ikut bimbel. Saya padahal sudah stres nyarinya ya, setengah halaman itu cari-cari event untuk matematika dasar atau apa gitu. Keluar dari ruangan itu, saya putuskan, saya konsisten aja di sini, komitmen aja di sini. Di Politeknik, nggak bakalan lulus saya kayaknya. Saya lanjutkan, yang persaingannya berat. Prediksinya dapat. Hari kedua tesnya saya nggak ikut. Nggak, saya lanjutkan tes itu. Jadi saya di Politeknik, atau nanti juga bisa dilanjut. Lulus dari sana kerja di dapat bulan kemudian lulus. Saya mau ceritain juga bagaimana proses mencari kerja. Nggak usah Pak. Nggak usah ya. Nanti 3 jam ini podcast. Lanjut. Itu sudah masuk di situ. Sebagai apa Pak di situ? Mekanik trainee. Oh. Jadi mekanik trainee. Lulusan D3 mekanik trainee nama jabatannya. Nggak ngerti juga saya mekanik trainee ini apa. Hari pertama berangkat ke job set. Waktu di Jakarta kan dikasih video-video mengenai operasi macam-macam. Oh itu kok mesnya buruk itu. Oh itu untuk para mekanik, operator. Kalian nanti di sini mesnya, mes staff. Saya datang ke job set, bawa surat tugas. Jam 12 malam sampai di sana hampir hilang gitu, menyasar. Sampai di Satpam, kasih surat tugas, dibicara sama dia. Sumardi, mekanik trainee. Oh kamu di barak mekanik aja. Kata si Satpam ini, seperti ini ya kan. Saya kan sudah tahu, ada barak mekanik, ada mes staff ya kan.
Pak, saya masih mekanik trainee. Oh, kalau gitu di barak training aja. Sudah nggak ada pilihan, sudah jam 12. Masuklah ke barak training, ternyata barak training ini lebih parah. Ada barak mekanik. Karena ini disebut barak ya, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. Ini untuk mekanik, ini untuk operator, ini untuk training. Kalau diadakan training di site itu, orang-orang ditempatkan di situ. Jadi tidak mesti ada penunggunya di situ. Jadi hancur lebur ruangan itu. Tulisan-tulisan sumpah salah apa banyak tuh. Kasurnya tidak ada alasnya segala macam itu penderitaannya. Terus apa lagi? Dari mekanik itu, ya memang posisinya memang mekanik trainee, tapi levelnya di level kalau mekanik itu paling tinggi itu M1 namanya di sana, tapi M1 sama dengan foreman jabatannya, tapi sudah di tengah-tengah antara foreman dan supervisor lah. Oke. Golongannya itu 3C. Dari A, B, C, D, E, F. Sampai F ya. Sampai F, ya kan? Untuk menjadi supervisor. Menyesal saya kuliah D3 ini dulu. Karena S1 langsung golongannya 4A. Beda setahun aja loh. Ya kan? Iya, benar. Mekanik training. Setahun kemudian naik golongan. Jadi foreman, kemudian apalagi ya jadi foreman, jadi kasubag. Ya. Karir bagus. Apa yang mau minta saya menceritakan apa di sini? Ya, Berapa tahun? Berapa tahun, Pak? Oke, 5 tahun. Saya bekerja sungguh-sungguh aja. Kalau jadi mekanik itu saya bisa tidak pulang-pulang 2 hari mengerjakan unit itu, tidak tidur sampai unitnya ready. Kemudian saya berprinsip bahwa kalau saya di pulang, unit harus ready. Kalau unitnya sudah ready, saya bisa tidur gitu. Saya pastikan itu sampai 2 hari, pernah 3 hari tidak tidur untuk memastikan unit ini ready. Habis itu saya baru tidur sepuas-puasnya. Ingat ya, kata kuncinya nggak tidur sampai unitnya ready. Enggak, ini lebih ke ownership, Pak. Nasib. More ownership-nya keluar. Mungkin karena kesungguh-sungguhan itu juga. Meskipun saya mungkin orang sangat minoritas di lingkungan itu ya, banyak orang Jawa. Jadi rahmat Tuhan juga, saya di tahun keempat setengah kerja itu promosi jadi superintendent, superintendent hauling, kabak hauling. Jadi di Pasar Panas lah kantor saya. 6 bulan di situ saya tidak tahan, mungkin masih muda barangkali, jadi memanage konflik, bentar-bentar bertengkar sama si ini, tim itu gitu ya. Biasalah, kamu kan bisa merasakan sedikit ya. Apalagi di usia 29 tahun ya kan. Kebayang nggak Pak Marji di usia muda? Fighter. Ya, putuskan resign, masuklah ke Sabta Indra Sejati. Saat itu dia Setia Mukti. Berkarir 7 tahun di sana di posisi yang sama sebagai superintendent level, namun secara sudah di manajer lah levelnya itu. Kemudian anak-anak di keluarga di Padang, anak ini berpikir bahwa bapaknya kok lama sekali pulangnya, mau pulang. Kayak di sinetron, kaki saya itu dipegang sama dia. Kalau lagi banyak sinetronnya ini. Jangan pulang, jangan berangkat kerja. Nanti kalau nggak kerja gimana, mau beli susu, mau beli baju. Oh, Papa Sianu disebut nama kawannya, Papa Sianu kan kerjanya di sini aja, di Padang ya kan, ngapain harus jauh-jauh. Akhirnya saya cari kerja, dapatlah di Puma ini. Di Puma dimulai dari super Intendant level juga sebenarnya. level. Namanya plant advisor. Saya terima saja, mau levelnya, gajinya pun turun dibanding yang diterima di SIS sebelumnya. Malah turun ya, Pak? Turun, gajinya turun karena saya maunya apa? Maunya saya adalah Jakarta, ya sudah saya terima konsekuensinya. Di Jakarta mau gaji turun, kamu nanti nggak dapat mobil, nggak apa-apa, Pak, saya terima. Kalangan sama almarhum papanya Agil ini. Pak Kris. Pak Kris ya. Tanda tangan, kemudian ditanyalah sama GM-nya saat itu Pak Zulfikar sama Pak Suhar yang sekarang Pak Suhar itu Pak Suhar, iya, Pak Suhar ketemu. ya, udah tanda tangan udah, coba lihat saya. Diambillah apa namanya itu? Offering letter ini. Agreement letter, saya sudah tanda tangan, posisi plat advisor, gaji sekian. Usah saya sebut ya? Nggak usah. Ya kan? Kemudian untuk apa Pak? Ada kamu ya. Kita perjuangkan dulu sama Pak Budi Kuanto. Ke manajemen. Bila dia ke Pak Budi Kuanto siang itu,
Kira-kira sejam 2 jam kemudian saya dipanggil lagi sama dia. Sudah dicoret sama Pak Budi Kwanto sana, plat advisornya ganti sama junior manager. Gaji tidak berubah. Jabatan apa? Supaya kamu dapat mobil. Oh, ada yang lain. Dapat fasilitas yang Tunjangan yang lain. ini kok nggak berubah Pak? Pak Suwata, saya biasa aja dari dulu sama Pak Suwata biasa-biasa aja. Nggak ada sultan supaya gimana ya? Iya. Coba relax saja lah. Iya, Saya iya. sama atasnya. Nanti tunggu 3 bulan. Probation dulu Pak. Ya, saya dulu. Ternyata 3 bulan enggak juga berubah. Ya kan? Jadi lesson learn-nya untuk yang ini nih ya, kalau punya agreement letter sama orang, kalau mau berubah sekarang, kalau enggak juga. Jangan mau di ini Nah, sama ini konteks bercanda. pengalaman. Oke, siap. Bisa aja diedit kalau Ya, nanti. bisa. Ya, sama juga ya. Tadi saya bilang apa tadi? Pekerja Awal di Puma ya. Awal di Iya. Puma, sungguh-sungguh aja jalani pekerjaan dengan baik. Ya saya bilang sungguh-sungguh lah, passionnya harus bagus untuk mendrive performa gitu ya. Di 2 tahun mungkin, nggak sampai 2 tahun, 2010 mungkin ya. Junior manager itu, grade-nya itu sama dengan manager sebenarnya. Bedanya COP aja, fasilitasnya sama. COP-nya aja beda nilainya. Nah, untuk kesini kita harus presentasi. Presentasilah saya sama Pak Budi Kwanto lagi. Presentasi sama Pak Budi Kwanto, lulus, jadi manajer. Golongannya sama-sama. Apa ya golongannya ya? 6. 6. 6 ya. Enam. Beda COP aja. Gajinya naiknya signifikan sih agak naiknya. Tapi tunggu dulu 6 bulan kata Pak Budi Kwanto. Kamu harus diuji dulu. Jadi penuh dengan ujian ya. Perlu dengan ujian. Sudah lulus loh ya. Iya, iya. Tapi let's see 6 bulan lama kan itu lama. Tapi enggak apa-apa ya sudah. Jadi manajer kemudian berganti kepemilikan ya, lama berganti kepemilikan. Beberapa orang memilih keluar termasuk GM-nya Pak Zulfikar. Datanglah Joe Haas. Oh, yang Jadi Betul. plant director Betul. kita. Sama Joe Haas ini banyak ilmunya, ilmu maintenance, praktis-praktis di maintenance, ilmu-ilmu psikologis, drive-nya sangat very strong. Ya. Melatih berkomitmen dan ada before lunch time tomorrow you have to reply my email. Wah jauh, kalau nggak dia tagih tuh habis lunch time. Where's your feedback semua dia banyak emailnya panjang. Dia begitu aktifnya gitu ya. Ya bahkan mungkin malam-malam itu mau tidur pun dia bisa ngirim-ngirim. Saya mau tidur itu baca email itu dipirit-pirit kayak orang main kartu buka email tuh. Wah, aneh. Memang suasananya stres saat itu ya, karena memang Joe barangkali saat itu performa PA kita ini masih di kisaran 79, 80, 81. Dia mau 89. Ya metode baru kita dari GOH berubah menjadi komponen replacement, plan replacement, PCR, plan komponen replacement. Tantangan dan challenge sama Joe sudah dilewati. Dia promosikan juga saya jadi GM. Ya, barangkali inilah value-nya yang ada di Puma gitu ya. Sungguh-sungguh kinerja bagus, promosi jalan terus. Mau kita ini fight sama atasan itu biasa ya kan. Kemudian Joe selesai, Pak Indra jadi direkturnya, mulai nyaman di plat. Kata Bu Fani tadi harus keluar dari comfort zone ya. Iya, zona nyaman. Tapi saya yang dikeluarkan dari comfort zone itu. Bukan keinginan saya sudah senang saya di sini. Ke sakti itu ya, Pak. Dipindahkanlah ke safety. Pindah ke safety, saya komplain saya. Saya merasa bahwa saya safety, rasanya kok degradasi gitu. Ngurusin plan equipment, perusahaan tambang nomor 2 di Indonesia ya kan. Canggih CV-nya ini ya kan. Pindah ke safety kok kayaknya turun. Sadik tuh. Timnya juga lebih kecil ya Pak. Timnya lebih Padahal tim kecil. tuan kan luar biasa ya, besar. Masuk support lagi ya. Tapi karena Pak Indra, kalau nggak gini aja Pak, saya coba buying time sama Pak Indra. Bagaimana kalau kita mulai kuartal 2 aja Pak tahun depan? Tahun depan itu berarti 2018 kuartal 2. Habis waktunya? Enggak. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Nanti dikat kalau mereka Pak.
Kuartal 2. Waktu itu Desember. Ya. Enggak Pak, sekarang kata Hendra kan kita mulai sekarang. Ya soalnya begini Pak Indra, pengganti saya kan Iwan saat itu kan juga belum Pak, jadi begini kan. Nggak apa-apa Pak, nanti aja itu kita urus. Bapak pokoknya pindahnya sekali aja. Lucu mana ini? Memang kita saat itu habis fatality, GM SA ini lagi nggak ada. Oh iya. Lagi kosong. Pak Dewa sakit saat itu ya. Iya. Masuk di sana, coba juga cari pola segala macam sama tim ini, nyaman, udah dapat pola apa yang harus dilakukan untuk membangun safety command yang lebih baik. Kemudian dalam merubah lagi organisasi ini, Oh iya. ya jadi SSO lah kita ke Oh iya, benar. SITE, Support officer ya Pak. Site Support Organization. Oh organisasi. Saya dan beberapa rekan itu termasuk siapa aja ya yang ke latih ya. Iwan termasuk sana Ya. pelatih. Atau di Siapa? Pak Mas Tony kan masuk. Oh enggak kita terima dilatih Pak. Oh iya di Bindungan. Dia saya bawah aja. Saya Utara ini ada Pak Heru, Oh iya. Pak Nanang di Binungan. Ya, Saya dilatih. Ini dilatih. Di site support ini Pak Pulungan ini meyakinkan saya bahwa saya bisa urus itu operation berarti operation. Ini jadi enggak. Iya. Kemudian operationnya plan. Hmm. Jadi di SSO ini urusan saya adalah operation, plan, Dan dan operation gitu ya. iya. Jadi ke operation. Kalau planningnya plan ya di OnePlus. Engineeringnya ya Pak L, Pak L. Nah ya saya di operationnya ini. Nah di situ saya bisa masuk berinteraksi, berkomunikasi dengan teman-teman di operation di site latih. Lah mulai lah terbiasa gitu ya. Nah untuk bisa itu apa? Saya kan juga harus belajar gitu. Saya harus mengerti slope itu apa, bench height itu apa, productivity itu cara ngitungnya gimana, mengontrolnya seperti apa, UA apa, fase saya. Sekarang ini berdebat-debat soal itu saya sudah fase gitu ya. Karena dari awal itu memang begitu di-assign ke situ dan bahkan sebelum-sebelumnya saya juga udah pelajari itu. Menurut saya sih dapat anunya apa gut feel-nya dapat, ketemu sama teman-teman tuh karena sebelumnya di safety juga sudah berinteraksi dengan mereka, jadi sudah apa ya klop lah ya, sudah bisa klop sehingga nggak ada canggung-canggung semacam kita ini sekarang lah. Sampai datang masa COVID, kita kerja dari rumah pun ya alhamdulillah dapat juga, maksudnya saya ngerti kalau Ian itu ini lagi termenung-menung misalkan di tim, ngapain kamu nggak fokus ya tadi? Sangat bisa masuk lah, bisa lah kita kan. Oke. Mungkin karena itu ya kembali lagi karena ini rahmat Tuhan gitu ya, rezeki dari Tuhan juga, rezeki dari Allah. Tiba-tiba ada undangan meeting Pak Ronald, Pak Indra, Pak Buluan, jam 12.30. Padahal saya mau tidur siang itu, karena kerjanya di rumah kan ya. Iya. Tidur siang ini ya kan. Menjelang jam 12 mau istirahat itu saya cek lah dia. Kok ada meeting jam 12.30? Nggak jadilah tidur kita ya kan, nggak jadi tidur. Ternyata 12.30 itu meetingnya untuk memberitahukan bahwa 2021 itu kamu jadi direktur. Di mana Pak? Di anak perusahaan yang mana? Di Buma. Saya diam aja habis itu sampai selesai. Dia ngomongnya bertiga nih, Pak Ronald, Pak itu ngomong, saya diam aja. Gimana deh kamu responnya Pak? Saya diam aja gitu. Terima kasih Pak. Iya apa? Nggak ada Pak, terima kasih. Shock dia itu Pak, kata si Pak. Memang shock saya. Tidak menyangka bahwa posisi itu datang ke saya gitu. Saya masih berpikir-pikir Pak Ronald ini salah pilih atau bagaimana atau apa, tapi belakangan saya confident sekarang bahwa dia tidak salah pilih. Ya, oke, sangat menarik sekali tadi yang diceritakan oleh Pak Sumadi. Jadi cerita dari mekanik sampai ke direktur. Lumayan panjang tadi ya, Dari SD. Iya, bahkan dari Mohon maaf ya guys, mohon maaf ya. Tapi nggak apa-apa. Panjang. Sangat menginspirasi Pak. Ini mudah-mudahan juga teman-teman Bumaners juga terinspirasi ya. Ternyata berawal dari mekanik bisa menjadi seorang direktur Buma yang sangat luar biasa. Saya juga punya peluang juga kan Pak, berarti kan? Oh punya peluang. Terima kasih ya Pak. Oke, kita lanjut ke ngobrol berikutnya.
Saya lanjut ke Bu Fani nih. Tadi diceritakan juga Bu Fani juga penuh dengan perjuangan juga tentunya ya, merintis karir dari awal sampai ke direktur sel maupun di direktur Buma. Pertanyaan saya, di posisi mana sih ketika periode kapan itu yang merasa bahwa pekerjaan itu penuh dengan challenge, penuh dengan tantangan gitu? Kira-kira ketika di posisi apa, Bu Fani? Oke, kayaknya ada satu titik di mana saya waktu itu ngerasa bahwa titik itu mungkin waktu itu titik terberat di hidup saya kali ya. Saya lupa tahun berapa, tapi di saat itu saya ingat kalau saya sampai sakit. Saya mungkin saya ngerasa mungkin hampir mental breakdown kali ya. Saya sampai sakit, yang habis itu dokter diagnosa sebenarnya kamu nggak kenapa-napa kok, kita udah ronsen semua, digestive system kamu baik-baik aja. Saya rasa kamu stres gitu. Sampai terbawa gitu ya? Sampai saya sakit. Saya waktu itu sampai di hospitalize selama 1 minggu. Saat itu saya mulai refleksi apa yang salah dengan gaya hidup saya. Di situ saya menyadari bahwa saya nggak bisa nih cuma kerja aja gitu. Jadi itu titik balik di mana saya tahu kalau saya mau mencapai karir saya sampai di atas, saya juga harus punya work-life balance yang seimbang. Jadi saya juga harus makan makanan yang benar, harus olahraga yang benar. Jadi kayaknya di titik itu saya nggak cuma mengutamakan pekerjaan, tapi saya juga mengutamakan kesehatan saya. Dan ternyata setelah saya mencoba hidup lebih sehat, ternyata ya saya tahu bahwa saya menyadari stres akan selalu ada di setiap pekerjaan. Malah kalau misalnya saya udah agak lama di comfort zone saya malah pengen cari tantangan baru. Karena kalau nggak kita nggak berkembang kan dalam hidup. Tapi saya menyadari bahwa kita nggak bisa kalau misalnya cuma kerja aja tanpa hidup sehat diimbangi dengan hidup sehat dan olahraga. Jadi itu yang prinsip yang selalu saya pegang, karena di pekerjaan manapun, di level apapun, stres akan selalu ada. Tapi kita harus bisa manage stres itu. Luar biasa. Oke, jadi memang ya, Bu Fani jadi pernah merasakan hal sedemikian gitu ya, stres sampai di bawah sampai berpengaruh ke kesehatannya di fase tertentu ya. Tapi akhirnya bisa mendapatkan solusi atas problem itu tadi ya. Oke, Oke, saya lanjutkan ke Pak Sumardi. Mungkin kalau tadi bercerita pertanyaan saya mengenai periode mana. Nah, mungkin saya tahu bahwa cerita Pak Sumardi mungkin dari mekanik sampai ke direktur itu pasti tidak mungkin gitu ya seseorang itu bisa dipromosikan, apalagi Pak Sumardi kan bener-bener runtut kacang gitu bahasanya ya. Kayak kacang itu kan satu-satu gitu kan ya. Itu tidak mungkin dipromosikan. Tadi ngobrol terakhir juga dengan mungkin Pak Ronald tiba-tiba diundang meeting gitu ya. Itu tidak mungkin ketika memang dirasa memang tidak perform gitu kan ya. Nah, menurut Pak Sumardi, kira-kira untuk menjadi seorang sebagai Pak Sumardi yang memang perform untuk nantinya memiliki kinerja yang bagus, untuk nantinya mungkin bisa memiliki potensi untuk dipromosikan, kiat-kiatnya seperti apa sih Pak Sumardi? Kiat-kiat? Ya, kiat-kiat atau mungkin dari kompetensi atau mungkin dari hal lain yang memang mendukung supaya performan kita bisa seperti kayak Pak Sumardi. Misalkan kayak saya kan menginspirasi nih Pak Sumardi nih. Habis ini tak pakai ilmunya ini. Boleh mikir saya. Tapi setuju loh, menurut saya Pak Sumardi ini inspiring banget. Nah, ya itu makanya. Saya mengkonsepkannya begini ya. Kita harus punya purpose, harus punya tujuan. Ya kan? Untuk mencapai tujuan itu ada manajemennya gitu ya kan. Manajemen sendiri harus mencapai tujuan gitu ya, harus mencapai tujuan. Ada cara gitu. Nah, tujuan ini yang harus kita pegang teguh gitu. Misalkan kita di plan, ya saya di pikiran pertama ini plan karena memang saya backgroundnya dari situ ya. Besar plan. Bertahun-tahun ya Pak, anak plan. Ya, saya ganti. Kita tujuannya adalah productivity loader. Kita mau dapatkan productivity loader. Ya. Di dalam pikiran kita sebagai superintendent produksi, misalkan kita sebagai leader produksi, kita harus mendapatkan productivity. Tujuan kita adalah, tujuan hidup kita ini datang ke tambangnya untuk mencapai productivity loader. Itu harus duduk di sini dan di sini, ya, dan di hatinya gitu ya. Nah, untuk mencapai productivity loader, baik kalkulasinya bagaimana, baik hitungannya bagaimana. Nah, berarti kan kita bikin planning,
Ya kan bikin planning. Order itu paket kapasitinya berapa, satu cycle-nya berapa harus diisi sama truk, kemudian truknya pergi sambil truknya menunggu spotting ini, ada waktu spotting ini bagaimana kalau dibuat double set loading supaya begini ini tidak berhenti. Itu dia satu cycle begini aja paket itu kan bisa dihitung. Misalkan PC 2000 dia harus dapat berapa. Kemudian setelah itu dapatlah di set lah berdasarkan planningnya. Kemudian diorganize ini bagaimana tim yang terlibat dengan kita ini diorganisingnya untuk mewujudkan apa yang kita inginkan ini. Tentu disposalnya harus bagus, siapa tim yang mengurusin MHR, siapa yang mengurusin di front loading, MCD bagaimana supaya melaporkan jam ke jam dan segala macam. Organizing. Action, pastikan itu kejadian. Kemudian kontrol. Dievaluasi, dicek di mana gapnya. Satu cycle-nya misalkan 30 detik, aktualnya 40 detik, why gitu. Cari, perbaiki terus. Dan ini tidak boleh berhenti gitu. Ya kan? Nah, di konsep manajemen itu namanya POAC gitu kan, POAC. Di kuliah dulu sudah ada pelajaran ini. Dan di mana-mana konsepnya ya ini. Apapun jenis pekerjaannya pakai planning, organizing, action, controlling. Kata orang Astra, PDCA, plan, do, check, action. Intinya ya ada planning, organizing, action, controlling. Nah, untuk kiat-kiatnya tadi, saya cukupkan aja di sini, nanti tunggu pertanyaan kamu aja. Nanti saya panjang ini, bisa panjang nih. Ya udah, berarti aku nanyanya ke Bupati aja kalau Tapi gitu. aku mau bilang setting tujuan itu penting banget. Karena kadang-kadang kita mesti mikir kayak Pak Mardi tadi tuh hit the right spot banget ya ngomongin tujuan. Karena kita kalau misalnya mau berkarir kita harus tahu dulu tujuan yang kita mau capai apa. Misalkan kayak contohnya aku tuh dari dulu udah punya mimpi, saya pengen jadi director finance. Terus saya runut tuh, saya untuk jadi director finance saya butuh apa aja. Kemampuan saya sekarang apa? Buat saya, misalkan saya udah fasih accounting, saya udah fasih tax, tapi saya kurang di kontrol, saya masih kurang di area yang lain. Jadi kalau saya udah merasa saya mencapai kompetensi yang di saat ini, saya akan ngomong tuh ke atasan saya mau exposure dong di tempat lain. Kadang-kadang exposure pindah ke tempat lain itu nggak mesti kita harus promosi. Kadang-kadang there are times in our life dimana kita harus ngambil lateral movement. Pak Mardi kan sampai pindah, gajinya turun, pasti Pak Mardi juga sebenarnya di big picture Pak Mardi tuh udah ada. I am willing to take that risk karena saya punya tujuan yang lebih besar di depan mata. Jadi itu yang saya harapkan teman-teman juga tahu gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman mungkin harus pindah dari site ke HO, dari HO ke site, jabatannya sama, mungkin take home pay berkurang, tapi ada tujuan yang mau dicapai. Gitu. Ini Bapak, ini. Tangan dulu. Luar biasa. Jadi memang dilengkapi dengan tadi statementnya Bu Fani memang sangat luar biasa. Memang nggak salah pada kesempatan kali ini kita mengundang leader-leadersnya Buma ya. Jadi ya pasti sangat menginspirasi. Habis ini saya juga langsung mau nyari propose-nya apa ini? Bukan propose, purpose. Oh iya, saya salah lagi. Oke, Tujuan. siap. Oke. Masih kita lanjutkan ya ngobrolnya, ini tambah lama ini tambah asik Bu Manners ya. Apalagi dengan memang orang-orang yang memang sangat menginspirasi. Cara mencapai tujuan, nggak usah tanya-tanya, saya jelaskan aja. Oke. Mau nanya apa? Kita take over aja Pak. Ya jangan jobless nanti saya ini. Kita ini semua leader, Oke. ya. At least leader untuk diri sendiri gitu ya. Nah, kalau kita para leader di organisasi ini harus menjalankan fungsi leader ini untuk mencapai tujuan. Karena fungsi leader itu mendeliver result. Begitu katanya. Manajemen modern juga ada trainingnya dulu 4DX kalau nggak salah atau apa ya. Mendeliver result. Leader yang tidak mendeliver result itu tidak leader itu. Nah, resultnya apa? Kalau leadernya superintendent produksi, ya dia masuk ke productivity. Bagus tidaknya dia sebagai leader produksi, deliver itu resultnya, productivity. Oke. Nggak kecapai, mau banyak alasan, Pak jadi begini Pak, jadi saya kan begini, begitu. Nggak ada cerita, nggak bagus kamu gitu. Oke. Itu saya perjelas saja bahasanya ini. Iya. Nah, bagaimana kita sebagai leader? Nah, saya ada dua nih ya, dua poin ini. Penting ini, menginspirasi dari syariat aja, dari agama. Yang pertama kisah haji, karena sekarang lagi musim haji, Oke. ya kan? Kisah Siti Hajar mencari rezeki. Ya.
ya, berlari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah 7 kali. Siti Hajar ini wanita berusia 80 tahun, punya anak kecil namanya Ismail, anaknya nangis-nangis, dia mau cari rezeki. Wanita 80, wanita ya, wanita nih, bukan berarti saya mendiskriminasi wanita nih ya, tapi wanita kan physically lebih lemah ya gitu ya. Nggak boleh bilang begitu. Nggak boleh bilang begitu, Oke. Pak. Ada juga yang Wanita, Pak. wanita, ini saya bilang wanita terserah diinterpretasikan ya. Iya, oke. Mudah-mudahan positif. Positif. Wanita 80 tahun, udah muda lagi, Hmm. mencari rezeki, di padang pasir yang tandus, berlari, nggak berjalan dia. 7 kali, nggak sekali dia. Dapat dia rezeki. Di mana rezekinya dapat? Air Zam-Zam itu. Air Zam-Zam. Di jalur dia berlari, Bukit Safa dan Bukit Marwah. Tidak, dia di luar jalur itu. Saya lupa jalur kiri apa jalur kanan itu, saya lupa ini. Tapi cerita ini dapat dulu dari Ari Ginanjar waktu sesi ESQ ya. Saya alumni kedua. Alumni kedua. Nah, cerita-cerita apa tadi kan ceritanya development gitu ya. Yang poin-poin begini nih tanamkan di sini gitu. Nah, bagi saya tanamkan itu dan jadi menginspirasi diri saya dan juga menginspirasi ke tim misalnya. Kamu sudah berlari-lari belum cari rezeki, mau udah usaha keras belum kita ini gitu. Dan semuanya itu kembali kepada Yang Maha Kuasa. Rezekinya jatuh gitu. Rezekinya datang. Kalau kita sudah lakukan itu, tunggu aja lah. Allah nggak bohong gitu. Rezekinya itu pasti didatangkan. Kita berusaha semampu kita, habis itu kita ikhtiar, Allah yang akan Pasrahkan membantu aja kita. sudah. Oke. Saya belum jadi superintenden juga, saya belum jadi manajer juga. Padahal saya sudah begini, malah si Anu yang sudah nggak usah pikirin itu. Iya, ya itu penting. Nggak ada itu sikut kiri, sikut kanan, sikut kiri, sikut kanan. Ketahuan kok siapa yang Iya. sikut kiri, sikut kanan. Apalagi di perusahaan sehebat sekali berguma ini ada tim fraud, tim LT segala macam. Iya. Kalau aku bilangnya nggak usah lihat-lihat kebun sebelah, urusin dulu aja kebun kita sendiri. Cerita pertama. Yang kedua, sifat Nabi Muhammad ada ampe. 4 ya. Ampe. 4. Four. Siddiq harus benar. Sebagai atasan ya harus benar. Kita ngomong sama anggota tim, kamu udah boleh mabuk-mabuk ya. Kita minum. Gimana, nggak cocok kan? Nggak cocok, Pak. Ya. Jadi sebaiknya kita itu gini loh ya, kita harus berbuat baik sama teman. Kita pelit, bakhil misalkan itu berbuat baik, apa? Nggak cocok amal dan perbuatan, nggak cocok omongan dengan perbuatan. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya walk the talk. Walk the talk. Walk the talk. Baru tahu ini aku. Nabi Muhammad sudah duluan itu ya. Habis itu apa? Yang Siddiq habis itu Amanah, amanah. dapat dipercaya. Nggak usah saya jelaskan ini ya, kalau dikasih tugas ini kerjakan dengan baik. Supaya berikutnya kita bisa dipercaya kembali menjalankan tugas event yang lebih berat pun, karena yang ini kita sudah bisa. Bisa, ya. Oke. Tapi kalau yang mengerjakan gelas ini nggak bisa, besok-besok kita nggak dikasih lagi kerjaan sebesar gelas ini. Oke. Jangan sebesar tutup gelas pun kamu nggak dipercaya lagi misalnya. Habis itu apa? Siddiq, Fatanah ini cerdas, pandai. Dapat training kemarin ya. Meskipun kita merasa kita kurang pandai, kalau kita bisa fokus, kita akan pintar. Fokus saja, fokus baca dan rajin menulis. Fatanah kita. Kemudian tabligh. Tabligh seperti halnya sekarang ini, kita harus berbicara. Jangan diam-diam saja. Kayak lah, disuruh maju 3P misalkan, atau disuruh maju P5M. Ya. Hai, itu bukan leader. Oke. Sehingga Nabi Muhammad menjadi tokoh paling berpengaruh di dunia ini. That's it. Oke. Itu harus kita itu saya tiru, saya coba tiru sebisanya saya tiru. Mungkin tidak akan bisa seperti Nabi lah, mungkin lah ya. Tapi Oke, tadi ada 2 gitu ya yang membuat apa namanya di relung hatinya Pak Sumardi itu benar-benar tertancap ya. Sehingga memang itu dipegang dan dilaksanakan ke pekerjaan sehari-hari. Insya Allah. Terus ada istilah tadi juga ada beberapa, ada 2 yang saya tangkap. Yang pertama adalah tadi sebagai subten produksi ya harus menunjukkan bahwa bisa achieve itu ya. Nah, kalau kita lihat kan itu kan berhubungan dengan performa. Entah itu di produksi, entah itu mungkin Bu Fani di finance gitu ya. Nah, itu
terkait dengan performa gitu ya, bagaimana seorang leader bisa mengedrive supaya performanya bisa didapatkan. Nah, tadi juga disampaikan mengenai beberapa kali nih di training dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya akan tanya ke Bu Fani. Sebenarnya gitu ya, dari sudut pandang Bu Fani, bagaimana sih hubungan antara training dan performa? Apakah memang bisa memang direct langsung ngedrive ke performa yang memang diharapkan antara training dan performa itu? Silakan. Oke. Performance dan training ya. Jadi biasanya itu kita harus melakukan assessment dulu juga mengenai kompetensi kita gitu. Jadi pada saat kita diberikan pekerjaan, tentunya di awal itu kita melakukan kompetensi terhadap diri kita sendiri. Apakah kita sudah punya kompetensi yang cukup untuk mengerjakan pekerjaan saya? Kadang-kadang kalau kita baru pindah, kita mungkin baru punya kompetensi 30%, tapi kita sudah dipercaya sama atasan kita. Berarti atasan kita percaya bahwa kita pasti bisa mendevelop kompetensi itu. Sehingga untuk mencapai performa yang diharapkan, kita tentunya harus menambah ilmu kan melalui training. Dan misalkan pun kita sudah cukup di pekerjaan ini, kita sudah punya kompetensi yang sesuai, kita mesti lihat after this what's next. Kalau misalnya mau ke area yang lain, berarti kita harus assess lagi training apa yang harus saya ambil sehingga saya bisa cukup untuk pindah ke level berikutnya. Kayak kita itu menurut saya nggak boleh berhenti belajar. Training itu sebenarnya bagian dari pembelajaran. Kayak secapek apapun kita dalam pekerjaan, kita nggak boleh berhenti mendevelop diri kita sendiri. Tadi Pak Marty sempat singgung kita ikut training ya. Kebayangkan aku dan Pak Marty sebagai direktur Buma sibuknya kayak apa. Tapi kita berdua komit ikutan eksekutif trainingnya NUS. Itu ngerjain tugas, coaching, segala macem gitu. Aku sampai lihat Pak Marty itu sampai mengumpulkan timnya malam-malam, terus aku langsung kompetitif. Wah nggak bisa panggil juga tim, kapan kita meeting gitu. Jadi nggak boleh, tuh saya paling nggak suka kalau ada yang bilang, Bu boleh nggak saya nggak ikutan training soalnya saya sangat sibuk banget gitu. You have to make time for yourself karena it is for your own good. Kita nggak boleh berhenti belajar. Di level direktur pun kita tetap ikut training. Kalau misalnya lihat apa tuh namanya yang annual yearbook itu, ditanya loh training apa sih yang sudah diambil oleh para direktur Buma ini, itu untuk menunjukkan bahwa direktur Buma itu kompeten. Luar biasa. Jawaban Bu Fani ini taktis dan lugas ya. Iya. Oke, jadi ya ini direktur aja training loh, apalagi Bumaners ini. Besok saya daftar training ya, Anda ya. Berarti tugasnya yang harus di follow up, kasih lihat siap training apa aja yang udah diikutin sama Bumaners ini. Aku terutama mau lihat timku nih udah ngambil training apa ya tahun ini. Nah itu mungkin Saya yakin tim pasti sudah survei ya, training apa istilahnya di development training need analysis ya. ya. Beberapa karyawan pengennya ini pengennya itu, need-nya apa sih karyawan kita, kemudian di-provide lah training ini gitu ya. Dan itu pola yang bagus gitu ya, bahwa kita berikan trainingnya yang sesuai dengan keinginan gitu. Keinginan. Oke, jadi ya nyambung tadi yang disampaikan Pak Sumardi. Jadi memang kalau kita sudah melakukan survei ya terhadap para employee kita, karyawan kita seluruhnya, itu memang yang pertama itu terkait dengan analytic thinking ya, Hana ya. Data analitik ya. Terus yang kedua mengenai project management, yang ketiga mengenai public speaking. Nah, kalau melihat tadi kebutuhan dari employee gitu ya, kalau dilihat dari sudut pandang Pak Sumardi yang memang sering berinteraksi dengan saya, apakah memang ini sudah benar ya, data analitik, project management sama public speaking, apakah memang hal ini juga yang dirasakan oleh Pak Sumardi bahwa ya kayaknya memang benar deh, atau seperti apa Pak Sumardi? Data analitik sudah sesuai close to our heart banget ya Pak. Ya, Silakan Pak. ini sekarang kan lagi hangat-hangat ya. Dan setelah kita lihat lebih dalam, ternyata memang iya. Kita kan biasa misalkan weekly meeting, kita review performa, kemudian kita identifikasi masalahnya ini, action perbaikannya ini. Minggu depan kita review lagi, kita nggak kecapai productivity karena ini front berair, front sempit misalkan, disposal crowded misalkan. Terus minggu depan itu lagi mungkin lain-lain bunyinya gitu kan. Kok nggak ketemu gitu? Harusnya kan kalau identifikasi masalahnya tepat, kalau dalam PDCA itu diidentifikasi di langkah 1, langkah 2,
langkah 5 melaksanakan perbaikan, langkah 6 lihat hasilnya itu harusnya benar hasilnya. Tapi ternyata ini enggak. Analitiknya enggak dalam. Untuk itulah saat ini di plan engineer lagi di develop betul untuk supaya mampu melakukan analitik yang benar sehingga bisa memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat terhadap para leader-leader eksekutor di lapangan. Begitu juga di operation namanya operation optimization. Mining optimization. Ya. Itu dari sisi operation dan plan, dari sisi finance, makanya ada organisasi baru yang di-spearheaded sama Bu Sylvie yang isinya Juliman Madarwin, itu juga ngomongin analytics. Jadi sebenarnya aku dan Pak Martin ini kita closely working together sekarang untuk ngebangun kemampuan analitik di Buma ini sehingga kita bisa dapat root cause yang benar dan kita bisa menghadapi masalah itu. Ya, oke. Jadi penyakitnya tahu sehingga obatnya benar gitu ya. Kalau kita sebagai dokter diagnosanya benar, penyakitnya juga bisa terselesaikan. Jadi actionnya tepat. Betul sekali. Dan ternyata juga para leader kita itu tidak semuanya juga bisa dipaksa dalam tanda kutip ya, untuk melakukan analitik. Analitikmu gimana nih? Hai manajer, hai leader, apa analisamu sehingga performa ini gak tercapai? Kita push dia pun, ternyata orang punya keterbatasan capability di sana. Oke. Jadi harus ada tim yang memang untuk membangun kompetensi. Oke, jadi Kayaknya udah mulai bosan ngomong kayak seiring sejalan maksudnya Pak, seiring sejalan. Soalnya ada pesan dari sponsor itu udah nulis panjang kali lebar itu. Oke, jadi nyambung dengan tadi yang disampaikan bahwa benar ya, berarti selaras ya dengan apa yang ternyata disurveikan ke employee kita, bahwa kebutuhan mengenai data analitis itu memang menjadi sesuatu yang krusial untuk saat ini ya. Karena memang dari strategi perusahaan pun, dari BOD pun ternyata melakukan program yang sama terkait dengan kebutuhan analitis itu tadi. Oke, mungkin aku akan informasikan dulu gitu ya. Jadi terkait dengan performan di Buma kita juga ada IPD ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengakses IPD. Dan terkait dengan training, jangan lupa teman-teman juga bisa mengakses Cakrawala. Selain Capot ini ada Cakrawala juga. Di situ sudah ada training-training yang tentunya membuat Bumaners bisa menjadi leader seperti leader Buma di sebelah saya ini. Keren. Oke, mungkin closing statement ini. Ya, mungkin saya akan satu-satu closing statement dari topik kita pada hari ini, yaitu terkait dengan performance, terkait dengan development gitu ya. Mungkin dari cerita yang tadi disampaikan, mungkin ada closing statement untuk bisa lebih menginspirasi teman-teman Capot dimanapun berada. Mungkin saya dari Pak Sumadi dulu deh. Ladies first. Oke, ladies first. Silakan Bu Fandi, Dari silakan. saya, satu, jangan pernah berhenti belajar. Harus selalu punya rasa keingintahuan yang besar. Jangan pernah merasa capek untuk belajar. Jangan pernah merasa capek untuk berkembang. Itu aja. Oke, terima kasih Bu Fandi. Harus Never banyak, stop Bapak. to learning ya. Pak Sumadi, silakan. Ada purpose, Oke. cari cara yang tepat untuk mencapai tujuan itu, dan fight, berjuang. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Oke, saya rasa cukup untuk Capot kali ini ya. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan ya, pasti akan sangat terinspirasi ya. Jangan lupa like and subscribe ya untuk channel kita ya, baik itu di Spotify maupun di YouTube kita. Oke, saya undur diri, saya Nari Wibowo ya. Kita ketemu lagi di Capot versi berikutnya. Capot, Cakrawala Podcast. Ngobrol asik, dapat trik. Oke, terima kasih. Ketika ngobrol gitu ya, yang paling banyak tuh ngobrolnya ketika pas lagi makan atau jelasin abis ini selanjutnya sesinya ngapain, apa yang perlu dipersiapkan gitu-gitu. Tapi di luar itu biasanya ya di luar tadi profesional atau pekerjaan yang lagi mau diomongin, yang paling sering itu adalah menceritakan tentang diri kita atau apa yang kita kerjain di Buma Indonesia gitu. 2022 saya sempat dapat pengalaman dari Buma, konteksnya disuruh belajar di beberapa set di Buma Australia. Apa namanya, seberjalannya waktu pasti mau mengembangkan diri. Diceritakan atau kasih tips gimana Bapak dari yang tadi mungkin nggak bisa lah ya, maksudnya nggak bisa tapi pelan-pelan sekarang sudah bisa sampai ke Australia.